Perkenalkan, nama saya David Alfa dari TI17. Di sini saya ingin mempresentasikan proposal skripsi saya tentang analisis sistem kontrol lampu berbasis sensor suara menggunakan microcontroller Arduino. Nah, di sini seperti biasa bab 1 ada pendahuluan, ada latar belakang, perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian. Nah, di sini untuk latar belakang sendiri, di zaman sekarang kan zaman sudah canggih, ya, udah modern, udah berkembang. Hampir seluruh aktivitas di dunia ini sudah mengarah ke teknologi. Ya, karena apa? Karena untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Nah, terus yang 1.2 perumusan permasalahan berdasarkan latar belakang, maka ada dua. Satu, cara kerja mikro itu dengan suara sebagai input. Yang kedua, membuat program mikro itu dalam software. Nah, tujuan penelitian ini, satu, merancang alat yang dapat mengontrol sistem dengan menggunakan sensor suara ke mikro. Yang kedua, mengintrusikan program yang telah dibuat agar dapat bekerja pada mikro. Nah, untuk manfaatnya sudah jelas. Manfaat sendiri kan manfaatnya untuk mempermudah untuk suara gitu, supaya gampang nyalahnya, tidak harus ke tempatnya untuk mematikan atau menghidupkan lampu. Yang kemudian yang 1.5 ruang lingkup penelitian, ada satu, sensor suara melalui mikro pada jarak tertentu di lingkungan tersebut. Jadi pada penelitian ini jarak tidak boleh lebih gitu. Jaraknya tidak boleh lebih, nggak boleh lebih dari situ. Kalau lebih dia tidak akan jalan. Jadi misal hanya 5 atau 4 meter dari jarak itu, tidak boleh lebih gitu. Kalau lebih dia tidak akan nyala. Penelitian ini bisa dilakukan di rumah, di kantor, perusahaan, ataupun sekolah. Nah, yang lanjut ke bab 2, landasan teori. Mikro itu apa sih? Mikro itu merupakan sebuah chip ataupun otak sebagai fungsi untuk mengontrol suara dan juga dapat menyimpan program di dalamnya. Yang kedua, 2.2, bagian mikro itu ada apa saja? Ada USB socket, power, voltage regulator, crystal accelerator, Arduino reset. Jadi di sini dia bisa mereset lagi kembali ke settingan awal. Terus ada 6, 3.3 pole supply, 3.3 output, 5 pole supply, 5 output pole. Terus yang ke-8 ada ground untuk menghubungkan rangkaian. Terus yang ke-9 ada pin. Pin ini dapat memberi daya ke Arduino dari sumber daya eksternal seperti sumber daya AC. Yang ke-10 analog pin. Papan Arduino ini memiliki 6 pin yang terdiri dari A0 sampai A5. Pin-pin ini membaca tegangan dari sinyal yang dihasilkan oleh sensor analog. Yang ke-11 ada main mikro. Terus yang ke-12 ada ICSP pin. Terus yang ke-13 ada power indicator. Terus ada 14 ada TX ataupun LED. Yang ke-15 digital I/O ataupun yang ke-16 RF. Nah, kemudian untuk bab 3 metode penelitian.
3.1-nya pendekatan penelitian. Di sini khususnya penelitian ini menggunakan eksperimen, uji coba, kualitatif sesuai dengan video yang saya simak di video Bapak di YouTube itu. Untuk yang ke titik 2, 3.2, sasaran penelitian. Apabila seseorang melakukan perintah suara dengan tujuan menyalakan lampu, maka mikrofon akan mengkonversi suara tersebut menjadi sinyal listrik ke modul sensor suara tersebut, ke mikronya itu sebut. Sasarannya jadi misalkan kalau kita bicara on, maka dia nyala. Kalau bicara off, dia mati. Maksudnya gitu sasarannya pada penelitian ini. Terus untuk 3.3, lingkungan penelitian. Lingkungan ini berisi tentang rancang bangun yang maksudnya rancang bangun yang pisah-pisah menjadi satu gitu. Untuk ada softwarenya, ada hardwarenya gitu. Kemudian untuk settingnya, kalau settingnya saya pribadi khususnya ingin mengaplikasikannya di kamar saya ataupun di ruang tamu di rumah saya, sekitar rumah saya pokoknya, ataupun bisa yang lain seperti sekolah, perusahaan, toko ataupun apapun itu bisa dilakukan. Kemudian untuk 3.4, dimensi waktu penelitian. Secara umum ya, terbagi menjadi beberapa bagian: sensor input, pengkonversi arus, rangkaian keluaran, serta PLC sebagai pengontrolnya. Kemudian untuk 3.5, metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen, uji coba, baik hardware maupun software. Jadi metode yang digunakan eksperimen, mau itu hardwarenya, alat-alatnya, bahan-bahannya, ataupun software ke Arduino-nya. Nah, kemudian 3.6, langkah-langkah pada penelitian ini. 3.61 ada independent variable. Di sini ada alat-alat yang dibutuhkan, ada sensor suara, mikrofon. Khusus yang kedua ada Arduino, yang ketiga ada aki, yang keempat inverter, yang kelima lampu, yang keenam modul relay 5 pi 1 channel, yang ada steker, ada cas aki otomatis, papan PC gitu. Pokoknya di sini ada alat-alatnya di sini yang wajib digunakan. Terus yang 362, dependent variable. Sebelum diubahkan lampu, kita harus menyalakannya secara langsung. Jadi kita berjalan ke tempat saklar itu berada. Tetapi setelah digabungkan alat-alat yang tadi itu menjadi satu, cukup kita dengan menggunakan suara kita sendiri, lampu itu akan menyala ataupun mematikannya sendiri dengan perintah suara kita sendiri. Kemudian ada 363, experimental group yang sudah diberi treatment. Maksudnya adalah dari bahan-bahan itu yang sudah digabungkan, yang sudah diubah, itu yang namanya experimental group. Kalau misalkan dari alat-alat yang kayak itu aki ataupun Arduino-nya yang sudah digabung-gabungkan, itu experimental group. Kalau 364, kalau 364 control group
grup yang tidak diberi treatment, maksudnya masih acak-acakan, bahannya masih murni, belum diapa-apain, yang belum digabung-gabungkan, maksudnya itu control group. Kayak aki ya aki gunanya, belum bisa digabung-gabungkan gitu. Terus untuk 365 random excitement, anggota masing-masing harus dipilih secara acak. Ya tentu secara acak, maksudnya secara acak ya kita harus memilih bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan kita, maksudnya gitu. Terus kalau pretest itu sebelum diubah lampunya, maksudnya masih acak-acakan, belum diapa-apain, masih acak-acakan lah, belum bisa diperintah dengan suara. Ya lampu harus dinyalakan ke tempatnya. Kalau post test setelah diubah, setelah kita bentuk, kita ubah, kita satukan, kita mematikan atau menghidupkannya secara suara. Kalau sudah diubah, sudah digabungkan gitu. Kalau sudah digabungkan, nah kemudian kalau 368, kalau rumus, makna, dan hasil, ya rumusnya gampang aja sih. Kalau misalkan rumusnya ya bahan-bahan itu kita sambung ke Arduino. Nah, lalu kita gabungkan, maka dia secara otomatis akan berjalan sistemnya. Tetapi ya sistem hardware dan softwarenya harus benar-benar pas gitu, tidak boleh salah gitu. Nah, untuk hasilnya, nah ini alat-alat yang sudah digabungkan tadi, kalau sudah digabungkan menjadi gini. Kalau dia bilang off, dia nyala, kalau off dia mati gitu. Ini gabung-gabungannya tuh. Yes. Nah, ini ada aki belah sini tuh aki. Terus ini Arduino nya, ini kabel, ini lampunya gitu. Jadi ya tinggal digabung-gabungkan secara perlahan-lahan gitu. Nanti dia bisa di suara gitu. Ya tentu dengan jarak tertentu, tidak boleh lebih dari jarak itu. Kalau lebih dia tidak akan bisa jalan gitu maksudnya. Jadi kesimpulannya pada penelitian ini ya bahan-bahan yang kepecah belah dari bahan-bahan yang ini. Nah, ini dari sensor, mikrofon, Arduino nya, aki, inverter kita gabungkan ya. Lalu kita gabung dari ini Arduino nya ke aki, terus langsung ke lampu gitu. Jadi dia bakalan nyala nanti gitu. Nah, ini dia hasilnya. Nanti saya mau buat ini rencana. Jadi kita tuh nggak perlu capek-capek untuk jalan gitu. Ya cukup dengan suara aja. Kita misalkan kita lagi males bangunnya, cukup dengan di kasur aja sudah bisa mematikan lampunya gitu. Itu saja video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun kurang jelas. Kita masih belajar. Terima kasih.